eh, yang sering kali terlupakan di sini adalah bahwa apa yang kemudian menjadi agenda teman-teman Wahabi dan Salafi ini, memang mereka di sana core-nya begitu. Mereka ingin itu yang dianggap sebagai dakwah bahwa Nabi itu sangat menentang praktek-praktek yang dianggap seperti mengganggu ya akidah umat Islam. Ini dalam perspektif mereka. Nah, apakah kalau kita tanya misalkan ya, apakah Maulid itu mengganggu akidah atau tidak? Apakah kemudian begawe itu mengganggu akidah apa tidak? Ya. Kemudian ziarah makam, ya. Padahal Rasul sudah mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri, kata Rasul kan. Dulu memang aku pernah melarang, tetapi orang tidak lagi menyembah kuburan, meminta pada kuburan, ya. Maka aku bolehkan, kata Rasul. Nah, ini yang kemudian. Selamat datang di New Perspective. Kembali lagi di New Perspective. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Yani dan Pak Dr. Saiful Hamdi, dosen Fisipol Universitas Mataram. Pada kali ini saya dan Pak Hamdi akan berdiskusi dan membahas terkait dengan adanya konflik aliran keagamaan yang beberapa waktu kemarin sempat terjadi di Desa Mambendaya, Kabupaten Lombok Timur. Kita tahu bersama. Ya, Pak. Oh, repot. Podcast. Kita tahu bersama beberapa waktu yang lalu ada aksi demonstrasi yang cukup besar yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mambendaya dan sekitarnya terkait penolakan terhadap pembangunan masjid yang diinisiasi oleh kelompok Wahabi. Dan kita tahu sendiri bahwa memang di wilayah Lombok Timur ini di beberapa tempat memang Wahabi cukup masif lah pertumbuhan jamaahnya, sehingga di wilayah Mamben mereka memang sedang melakukan upaya pembangunan masjid yang kemudian menimbulkan resistensi atau penolakan dari masyarakat sekitarnya. Meski memang pada akhirnya kemudian pemerintah Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini Pak Bupati Lombok Timur, menerbitkan surat keputusan untuk penghentian pembangunan masjid tersebut. Nah, Pak Dokter, terkait dengan adanya konflik keagamaan yang ada di Mambendaya, Lombok Timur ini, saya tahu sendiri kan Pak Dokter cukup lama lah melakukan riset terkait dengan aliran keagamaan yang ada di Lombok Timur, khususnya terkait dengan perkembangan daripada kelompok Wahabi ini yang pusatnya kita tahu sendiri ada di baginya ke Aimal begitu. Nah, kalau Pak Dokter mengamati ini, seperti apa Pak Dokter melihat kelompok-kelompok ini begitu, sehingga ada penolakan dari masyarakat, khususnya kalau kita bicara di Mambendaya begitu, terkait dengan keberadaan daripada kelompok Wahabi ini begitu, Bang. Oke, terima kasih. Hari ini kita membahas tentang salah satu fenomena sosial yang sebenarnya sudah menjadi PR besar ya bagi masyarakat maupun pemerintah kita terkait dengan keragaman aliran keagamaan di dalam Islam sendiri, khususnya di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Jadi Mas Yani, kita perlu sepertinya moving ya dari perspektif yang melihat bahwa Islam di Lombok ini hanya terbagi dengan Islam waktu telu dengan waktu 5 atau waktu 3 dengan waktu 5, yang selama ini banyak ditulis oleh beberapa antropolog ya, termasuk Erni Budiwanti, kemudian Stephen Siderert dan tokoh-tokoh yang lain. Nah, cuman
mungkin dalam perkembangannya perlu kita mempertegas kembali bahwa identitas keislaman Sasak ini sangat beragam ya. Jadi tidak bisa kita melihat Sasak ini dalam konteks monolitik ya, dalam hanya satu kacamata, tetapi banyak sekali segmen-segmen yang kemudian tumbuh belakangan ini. Jadi kita tahu ada seperti yang dikatakan Mas Yani tadi, ada kelompok Salafi atau yang lebih dikenal dengan kelompok Wahabi. Ada juga Jamaah Tabligh, kemudian ada LDII, ada Ahmadiyah, ada ormas-ormas yang lain ya. Nah, saya kira ini harus kita akui bahwa masyarakat Sasak ini sangat terbuka dengan munculnya aliran-aliran baru dari luar yang kita kenal dengan istilah Islam transnasional ya. Mungkin kalau dalam politik sekarang kan ada PKS yang dulu juga cerminan dari Ikhwanul Muslimin di Mesir, kemudian menjelma menjadi PKS. Kalau di Malaysia disebut dengan Partai PAS ya. Nah, apa yang terjadi Mas Yani? Kalau kita lihat bahwa keragaman masyarakat Sasak ini seharusnya perlu diakui bersama oleh tokoh-tokoh kita bahwa ini mengubah landscape ya, mengubah paradigma bagaimana perilaku-perilaku masyarakat kita harus lebih moderat gitu, harus lebih terbuka. Karena memang aneh yang kita dengar selama ini bahwa ada resistensi di beberapa daerah dengan pendirian tempat-tempat ibadah itu, tetapi lebih ke misalkan pendirian gereja, pendirian pura misalkan ya di komunitas muslim. Tetapi ini adalah pelarangan pendirian masjid. Nah, ini saya kira ini menjadi unik agak gitu. lucu begitu loh bagi saya. Kok tiba-tiba masjid dilarang berdiri ini kan apa ya, seolah kita ingin menghalangi dakwah teman kita sendiri, menghalangi kemudian pembangunan sarana ibadah ya, yang katakanlah ini sesuatu yang mulia, tetapi seolah-olah ini menjadi sesuatu yang horor begitu kan ketika mereka mendirikan masjid. Nah, dengan kasus-kasus ini saya kira perlu edukasi, perlu pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana memahami kelompok-kelompok lain yang punya tradisi, yang punya kultur keagamaan yang berbeda begitu. Jadi kalau kita lihat Lombok ini kan ada Nahdlatul Wathon ya sebagai kelompok mayoritas. Kemudian ada Nahdlatul Ulama ya. Ada Muhammadiyah, ada kemudian ada Marakit ya. Yang ada di Mamban sekarang ini dan di beberapa wilayah di Lombok. Nah, ini saya kira adalah salah satu bentuk bahwa masyarakat Sasak itu sangat terbuka. Tidak harus kemudian ini menjadi lahan konfrontasi antara masyarakat-masyarakat kita, termasuk juga elit-elit keagamaan kita. Saya kira kuncinya di sini Mas Yani bahwa elit-elit agama kita perlu memberikan penyadaran, perlu memberikan edukasi kepada masyarakat. Bukan kemudian merasa terancam gitu dengan adanya kelompok Salafi, adanya kelompok Jamaah Tabligh ya, yang katakanlah mereka punya frame keagamaan yang berbeda, punya kultur keagamaan, punya tradisi keagamaan yang baru ya, yang berbeda dengan apa yang kita lakukan selama ini. Nah, Bang, kalau saya tangkap begitu, munculnya penolakan yang terjadi dari masyarakat desa Mambendaya begitu terhadap pendirian tempat ibadah dari kelompok aliran Wahabi ini kan, seperti Abang katakan, memang kan banyak praktek-praktek keagamaan yang dilakoni oleh Wahabi ini kan berbeda dengan yang sudah lazim dilakukan oleh masyarakat kita sebelumnya begitu. Misalnya kalau Wahabi kan membid'ahkan ziarah makam, tahlilan dan sebagainya begitu. Padahal kan hal-hal seperti ini, praktek-praktek keagamaan seperti ini kan sudah lazim dilakukan oleh masyarakat kita yang cenderung bisa kita bilang lebih banyak beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dan perbedaan-perbedaan ini memang lebih banyak ditonjolkan ketimbang persamaannya begitu. Nah, kalau kita bicara perbedaan dan persamaan, ada nggak kira-kira persamaan lah begitu antara praktek keagamaan yang dilakukan oleh Wahabi ini dengan yang kita mayoritas yang ahli Ahlus Sunnah wal Jamaah di masyarakat Lombok begitu, Bang? Karena setahu saya kan Abang cukup lama melakukan riset terkait dengan aliran keagamaan Wahabi ini begitu, Bang. Kalau kita merujuk pada sejarah sebenarnya kan Wahabi ini adalah gerakan keagamaan yang
kemudian punya agenda ya, mereformasi, mempurifikasi praktek-praktek yang dianggap tidak bersumber pada teks, ya, tidak bersumber pada agama. Memang hadis yang sangat terkenal mereka gunakan adalah barang siapa ya yang menciptakan sesuatu yang baru ya dianggap sebagai bid'ah, wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ini kemudian yang dijadikan sebagai dalil. Cuman yang perlu kita garis bawahi di sini adalah apakah semua bid'ah itu adalah sesat? Ya. Apakah semua bid'ah itu buruk? Ini yang kemudian menjadi ruang-ruang perdebatan yang tidak bisa kemudian kita strict juga begitu. Ini kritik saya sama teman-teman Salafi ataupun teman-teman Wahabi. Ketika mereka kemudian membid'ahkan ya praktek keagamaan yang tidak ada di zaman Rasul, ya. Kan semua ya tentunya tidak bisa di-cover oleh Rasul karena Rasul hidup beliau sangat pendek begitu ya. Tidak semua kemudian bisa kita anggap bid'ah ya. Kalau bicara bank syariah nggak ada di zaman Rasul, masa kita anggap bid'ah? Kita anggap haram, kan lucu juga begitu loh. Kemudian Maulid, oke, nggak pernah dipraktekkan oleh Rasul. Memang kalau kita lihat sejarah, Maulid ini muncul di dinasti Fatimiyah, ya, yang katakanlah memang dekat dengan kelompok Syiah Mas Yani. Tetapi kemudian teman-teman Sunni juga mengklaim bahwa kita perlu merayakan Maulid, ya, Maulid Rasul begitu. Nah di Lombok sendiri saya kira bagaimana orang Sasak yang sangat suka dengan selebrasi perayaan Begawi ini yang kemudian dibesarkan begitu. Misalkan ada Maulid adat ya, orang harus menggunakan pakaian adat, kemudian ada juga musiknya di sana. Lalu kemudian kelompok-kelompok Islam mungkin ya kayak NW menyederhanakan lah, kita pakai pengajian aja begitu, nggak perlu pakai Maulid adat ya, mengundang tuan guru memberikan ceramah. Nah teman-teman Salafi karena ini menganggap bahwa ini tidak pernah dilakukan oleh Rasul, ini kemudian dibid'ahkan ya. Tetapi dalam tanda kutip ini perlu kita lihat apakah terminologi bid'ah ini haram atau tidak. Karena arti bid'ah ini itu adalah inovasi, artinya bada'a ya. Bada'a ya bada'u bid'ah ya, menciptakan sesuatu yang baru. Kalau orang mengkritik Salafi misalkan, apakah pernah Rasul ya atau sahabat-sahabat Rasul menggunakan ya ketika mereka naik haji menggunakan pesawat ya, masa harus menunggang unta misalkan ya. Ini kan saya kira perspektif yang perlu juga menjadi kritikan buat teman-teman kita yang beraliran Wahabi ataupun Salafi ini. Cuman Mas Yani, yang sering kali terlupakan di sini adalah bahwa apa yang kemudian menjadi agenda teman-teman Wahabi dan Salafi ini memang mereka di sana core-nya begitu. Mereka ingin itu yang dianggap sebagai dakwah bahwa Nabi itu sangat menentang praktek-praktek yang dianggap seperti mengganggu ya akidah umat Islam. Ini dalam perspektif mereka. Nah, apakah kalau kita tanya misalkan ya, apakah Maulid itu mengganggu akidah atau tidak? Apakah kemudian Begawi itu mengganggu akidah apa tidak? Ya. Kemudian ziarah makam ya, padahal Rasul sudah mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri, kata Rasul kan. Dulu memang aku pernah melarang, tetapi orang tidak lagi menyembah kuburan, meminta pada kuburan ya. Maka aku bolehkan, kata Rasul. Nah, ini yang kemudian seringkali yang terlupakan oleh masyarakat kita. Memang teman-teman Salafi ini ya berbeda sedikit dengan Wahabi. Ini dua terminologi yang menjadi perdebatan besar Mas Ani. Bahwa teman-teman kita Wahabi sebenarnya tidak mau dikatakan Wahabi. Karena bersandar kepada Abdul Wahab, ya pendiri gerakan ini. Bahwa Abdul Wahab ini agendanya adalah Salafi. Mereka ingin kembali ke zaman Rasul. Bahwa mereka menganggap generasi Rasul sampai generasi ketiga itu adalah generasi yang terbaik. Ya. Memang ada hadis yang mengatakan khairu ummati alladzina yalunahum, kata Kornia, alladzina yalunahum, artinya kelompok-kelompok yang paling dekat denganku, kata Rasul. Nah, cuman kan Mas Ani ini tidak sederhana, ini sangat kompleks, nggak bisa kemudian sedikit-sedikit kita membida'ahkan juga. Ya. Nah, apa yang terjadi di lapangan, memang teman-teman Wahabi atau tokoh-tokoh kita di Salafi ini ya seringkali kemudian membabi buta, berceramah itu bid'ah, ini haram. Ya. Oke lah, itu bagian dari dakwah mereka begitu, kita paham-paham saja. Tetapi jangan kemudian ya ini diungkapkan secara liar di ruang publik. Ya. Ini saya kira yang menjadi keberatan dari teman-teman kita masyarakat Muslim lokal ya, termasuk NU, NW yang katakanlah mereka sangat akrab dengan praktek-praktek budaya misalkan ya. Contoh ini Mas Hani, kayak kita pada acara kematian ya,
hari pertama, ketiga ya nelu nyiwa ya, kemudian sampai 100 hari orang mempertanyakan dari mana ini, apakah ini Islam atau dari Hindu? Aduh, iya. Karena memang tidak ada dalam teks ya. Tetapi misalkan anggaplah itu di luar Islam, sumbernya bukan dari Islam, cuman isinya adalah Islam. Apakah kemudian itu kita anggap sesat? Iya. Ya, ini saya kira ruang yang bisa diperdebatkan. Ada akulturasi lah antar agama dengan budaya begitu Bang di situ. Ada akulturasi ini yang kemudian kenapa dakwah-dakwah Wali Songo itu cepat diterima dulu, karena mereka tidak menggunakan pendekatan yang katakanlah ekstrim tadi ya, bahwa ini tidak boleh kalau tidak ada di dalam teks begitu. Makanya seringkali saya mengatakan begini, kalau misalkan kita hanya bersandar pada teks ya, lalu kemudian yang di luar teks itu kita anggap haram atau bid'ah, maka sama dengan kita menyembah kitab suci, bukan menyembah Tuhan, ya kan? Kita menuhankan kitab suci. Ya oke lah kitabnya suci, tetapi kan tidak bisa kemudian kita sesempit itu menafsirkan begitu. Nah ini yang kemudian juga menjadi kritik kita bagi teman-teman teman-teman Salafi atau Wahabi. Nah kembali kepada sejarah tadi Mas Yani. Jadi kan Syekh Abdul Wahab ini ya mencoba melakukan purifikasi agama di abad ke-18 ya, 1700-an. Nah, tetapi beliau juga ditunggangi oleh kelompok politik yang pada waktu itu keturunannya Ibnu Saud yang menjadi raja sekarang di Arab Saudi itu sedang melakukan pemberontakan terhadap dinasti Turki Utsmani yang sedang berkuasa di Turki. Jadi ada pemberontakan ya oleh kelompok suku ini. Nah, untuk memperkuat gerakan mereka ini lalu kemudian mereka di backup oleh Syekh Abdul Wahab ini. Ini yang kemudian ada semacam konspirasi juga antara kedua elit ini begitu. Sehingga kalau kita lihat sekarang di di Mekah ya ini praktik Salafi ini yang berkembang, Wahabi ini begitu. Nah, Bang, tadi Abang menarik gitu. Ini kan banyak kita misalnya kayak saya awam lah terkait dengan politik, praktek-praktek politik aliran keagamaan ini. Saya cenderung hampir menyamakan lah antara pengetahuan saya begitu. Tapi tadi Abang menjelaskan lah begitu terkait dengan apakah Wahabi dan Salafi itu sama atau berbeda begitu. Nah ini kan yang banyak kita tahu begitu. Nah kalau memang misalnya antara Wahabi dan Salafi itu berbeda, apa yang menjadi perbedaan mereka dan apa yang juga menjadi persamaannya? Nah, kalau kita bicara kemudian dalam konteks misalnya di Lombok Timur yang saat ini sedang berkembang, misalnya kayak di Baginyake itu kan kita tahulah bagaimana sekarang perkembangannya. Apakah mereka itu kelompok Wahabi atau kelompok Salafi begitu, Bang? Dan kalau kita bicara di NTB, di Lombok, mana yang lebih besar? Kelompok Wahabi atau kelompok Salafi ini begitu, Bang? Ya, jadi begini Mas Hani. Jadi sebenarnya ini nggak bisa dipisahkan ya. Iya. Seringkali orang menggunakan istilah Wahabi pada satu saat ya, pada kesempatan yang lain juga menggunakan istilah Salafi. Iya. Jadi kalau Salafi ini kan jelas ya perspektifnya, manhajnya bahwa mereka ingin mendekati zamannya Rasulullah, kembali ya Salafi ya, kembali ke ajaran yang dulu ya, yang mendekati zamannya Rasul ya, termasuk Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah, berbeda dengan Wahabi ini sedikit ya semacam pengkultusan lah ini yang kemudian tidak disukai oleh teman-teman kita yang Wahabi. Mereka bilang kita ini Salafi bukan Wahabi. Nah cuman kalau kita lihat dinamika yang berkembang, kelompok Salafi ini dibagi menjadi 3. Ya. Pertama ada yang disebut dengan Quietis Salafi. Jadi Salafi yang diam. Jadi Salafi yang diam ini adalah Salafi yang memang purely mereka bergerak dalam dakwah. Jadi mereka mendirikan pesantren, kemudian mereka tidak terlibat di politik. Ya ini yang kalau kita lihat bagaimana misalkan Salafi di Lombok Timur ya, Sunnah, kelompok Sunnah, kelompok Tuan Guru Manar misalkan, Jamaluddin ya. Jadi mereka benar-benar bergerak di dakwah. Tidak pernah kita dengar mereka terlibat di partai politik. Mereka kalau ada terlibat di partai politik, mereka tidak mau lah begitu. Ya, ini yang disebut dengan Quietus Salafi. Sebenarnya dalam praktik ibadahnya ini banyak mirip dengan katakanlah seperti Muhammadiyah. Muhammadiyah juga mengharamkan maulid, nggak ada orang Muhammadiyah maulid gitu kan. Kemudian kalau bicara partai sedikit PKS agak mirip yang banyak tokoh-tokoh PKS yang tidak membolehkan maulid, tapi sekarang udah mulai terbuka saya lihat ya, karena mereka ada kepentingan
beradaptasi memperluas basis di masyarakat. Kemudian ya ada beberapa kelompok ya jamaah tabligh abu-abu lah antara purifikasi dan tidak, karena mereka masih kuat dengan nilai-nilai kultural juga kalau jamaah tabligh ini. Ahmadiyah ini branding lain yang mungkin kita bisa bahas pada segmen yang lain Mas Yani, karena bagaimanapun NTB ini PR kita masih teman-teman kita Ahmadiyah masih mengungsi sudah lama ya. Dan lama sekali mereka juga tidak punya KTP. Ini yang kemudian apakah negara ini melakukan kekerasan terhadap mereka ya ketika mereka stateless sampai gitu. Orang yang tidak ber-KTP tidak bernegara artinya kan. Nah, jadi itu yang pertama, Quietus Salafi. Jadi saya melihat kayak Abu Hurairah di sini kan termasuk bagian dari cabang As-Sunnah yang ada di Lombok Timur di bagian Nyakar. Jaringannya masih satu jaringannya. Kemudian ada juga di daerah Suralaga namanya Ibnu Abbas. Pokoknya nama-nama sahabat pasti mereka brandingnya kembali kepada As-Sunnah itu ya. Salafi As-Sunnah ya. Jadi Quietus Salafi. Kemudian ada juga Mas Yani yang disebut dengan political Salafi. Salafi politik. Jadi ada PKS, ada Ikhwanul Muslimin. Mereka ingin bahwa Islam ini harus berada di parlemen untuk agenda dalam politik. Pemerintahan lah begitu. Ya, aktif di pemerintahan ya. Kalau misalkan mereka tidak terlibat di pemerintahan, jadi mereka tidak bisa memperjuangkan Islam ya, termasuk memperjuangkan nilai-nilai keislaman di beberapa negara lah begitu. Ya, ini pendekatan mereka ya masih soft ya, tidak menjadi bagian dari radikalisme. Tetapi kasus misalkan Ikhwanul Muslimin di Mesir, ini kan saya kira banyak sekali kekerasan yang terjadi. Memang ini kan kelompok-kelompok ini muncul Mas Yani sebagai respon terhadap dominasi kelompok-kelompok kolonial dari Eropa pada waktu itu. Jadi mereka ingin mengembalikan spirit keislaman, bagaimana Islam berkuasa pada Khalifah Umar ya, dan khalifah-khalifah yang lain. Ini yang kemudian dikembalikan. Ini yang disebut dengan politik Salafi. Nah, yang terakhir ini yang disebut dengan jihad Salafi jihadis ya, Salafi jihadis ya. Jihadis Salafism. Jadi mereka ini sudah menjadi faksi yang sangat eksklusif ya. Tidak mau tahu ketika mereka berbeda, mereka akan melawan. Misalkan munculnya kelompok Al-Qaeda, munculnya kelompok ISIS yang sangat terkenal kemarin ya, yang bisa mempengaruhi dunia. Bayangkan coba. Jadi kelompok ISIS ini kan muncul dari mana-mana, dari Inggris, dari negara-negara Eropa yang ingin kemudian terlibat dalam propaganda khilafah Islamiyah. Nah, jadi Mas Yani, banyak sekali yang kita keliru kadang-kadang ya. Dari tiga ini, masyarakat kita menganggap semuanya sama padahal berbeda ya. Misalkan Salafi yang quietis ya, Salafi yang diam, yang hanya bergerak di bidang pendidikan misalkan, mereka membidahkan juga kelompok politik ini. Wah, haram gitu kan. Berpolitik itu haram begitu kan. Betul. Nah, teman kita juga yang kemudian Salafi politik ini menganggap Wahabi ini kelompok yang lemah gitu loh. Karena jadi, mereka tidak mau berpolitik gitu. Karena mereka tidak berpolitik, hanya mikirin dirinya ya. Tetapi kalau di Arab Saudi kan mereka jadi penguasa kan. Nah, ini yang saya kira masyarakat kita butuh pemahaman. Butuh pemahaman supaya jangan terjadi lagi ada gesekan-gesekan lah. Karena saya lihat yang saya baca ya, ini sudah lama sebenarnya Mas Yani. Misalkan di Sakra, masjid mereka pernah dibakar, kemudian di Pringgasela ya, saya sempat ke sana kemarin, mungkin 2 tahun yang lalu, sempat juga diserang mereka. Nah, ini yang kemudian teman-teman Salafi ini mulai mengoreksi diri, apakah langkah dakwah mereka benar atau tidak begitu. Karena banyak juga orang-orang yang baru hadir di Salafi, baru bergabung ini yang kemudian pandangannya sangat ekstrim, semua dibid'ahkan, semua diharamkan karena ya anggaplah energi baru begitu. Tetapi kalau yang sudah senior mungkin udah capek membedahkan ya udahlah gitu kan. Ya, Bang. Ketika kita bicara adanya demonstrasi kemarin di Mamben itu yang cukup besar kan tentu mengagetkan kita lah begitu kan. Ternyata kan potensi konflik aliran keagamaan ini kan bisa kita bilang seperti api dalam sekam yang sewaktu-waktu bisa meledak begitu. Nah, kalau kita bicara di tataran Lombok Timur sendiri, sejauh mana sih Abang melihat potensi konfliknya aliran keagamaan ini sejauh ini begitu? Karena kalau saya lihat kan kasus di Mamben ini kan tidak hanya terjadi di Mamben, tapi kan seperti Abang bilang pernah terjadi juga di Pringgasela, di Aimul sempat sampai adanya pelarangan. Itu waktu saya SMA lah itu sekitar tahun 2000-an 2003 lah begitu,
ketika ada pelarangan terhadap warga yang tanda kutip dianggap Wahabi oleh jamaah untuk sholat Jumat di Masjid Raya Aimal begitu. Nah, tentunya ini kan bisa kita bilang potensi konflik ini kan akan sangat mungkin juga akan muncul lagi tahun-tahun berikutnya begitu. Nah, kalau dari pengamatan atau penelitian Abang selama ini sejauh mana sih potensi konflik aliran Ka'bah ini di Lombok Timur begitu? Ya, saya kira saya tidak mau menyalahkan siapapun Mas Ani ya, entah di pihak yang menentang ataupun yang mendukung gerakan Salafi di sini, karena bagaimanapun saya menganggap ini adalah saudara kita begitu. Mereka belum keluar dari akidah kita, masih kita sama-sama bersyahadat ya. Kenapa kemudian niat baik mereka untuk membangun masjid harus kita halangi begitu? Tetapi perlu juga kita memberikan warning kepada teman-teman pendakwah Salafi ini supaya bisa menghargailah masyarakat lokal. Tidak harus kemudian mendakwahkan apa yang mereka anggap kewajiban begitu ya. Ketika membid'ahkan ini tidak harus di ruang publik. Menurut saya secara besar begitu ya. Bisa aja misalkan dakwah secara door to door ya. Bisa menjambangi warga, itu kan saya kira strategi yang lebih bagus daripada kemudian ya berdakwah di setiap mimbar masjid lalu kemudian membid'ahkan, mengkafirkan. Saya kira ini juga keluar dari konteks keberislaman kita. Tetapi Mas Yani, saya tidak melihat teman-teman Salafi ini radikal dalam artian melakukan kekerasan begitu. Makanya kalau misalkan ada demo kemudian ada kekerasan, ini saya kira perlu kita tentang juga. Jangan sampai kita menimbulkan radikalisme baru begitu. Apalagi di sana di belakang saya lihat yang kemarin kan ada tergabung Marakit, ada NW, ada NU. Masa mau jadi radikal gitu kan? Sementara Gus Dur sendiri sudah ke Israel. Bayangkan Israel membombardir rakyat Palestina, Gus Dur berani kemudian ingin berbicara tentang hak kemanusiaan, ya, bicara tentang toleransi. Masa kita mengaku aliran moderat, aliran wasatiyah, tiba-tiba kemudian melakukan radikalisme ini? Saya kira seandainya kalau Tuan Guru Bajang mungkin kapan-kapan kita undang beliau berbicara tentang Islam wasatiyah, ini kan tidak boleh ini. Islam kebangsaan lah gitu ya. Ya, Islam garis tengah kan. Islam garis tengah. Tidak boleh kemudian ini berlanjut menjadi gerakan radikal. Cuman saya menganggap begini Mas Yani, bisa jadi bahwa apa yang terjadi kemarin ini kan kekhawatirannya tokoh-tokoh kita terhadap tumbuhnya gerakan Salafisme. Ya. Tetapi tidak kemudian kita harus menutup masjid mereka. Ini yang keliru menurut saya. Masa teman-teman yang non muslim aja kita sangat toleran ya. Teman-teman kita sesama muslim tidak toleran. Ini kan sesuatu yang lucu menurut saya, yang keluar dari kerangka berpikir keislaman kita begitu. Yang selama ini kita menganggap diri kita moderat ya. Toleran, terbuka ya. Lalu sesama sahabat kita malah tidak mau menerima. Sama kayak kasus sama dia. Ahmadiyah ini masih saudara kita ya. Tidak harus kemudian kita merusak masjid mereka. Bayangkan tempat ibadah kita rusak loh. Ya. Merusak masjid mereka. Kemudian mereka hidup kalau kita lihat di pengungsian ya. Satu keluarga itu dia hanya terpisah dengan kelambu. Coba ya. Jadi tidak ada jarak. Ini kan penderitaan mereka begitu loh. Hanya karena kita ingin masuk surga, menganggap mereka sesat, lalu kemudian menyengsarakan orang lain. Saya kira ini perspektif yang keliru menurut saya. Jadi tokoh-tokoh agama kita di sini perlu membuka diri, perlu berdialog ya, supaya anggaplah dakwah ini sama-sama fasabiqul khairat kan. Tidak harus kemudian kita saling menjelekkan ya, saling menghina. Nah, catatan saya buat teman-teman Salafi, ya oke lah Anda yakin bahwa apa yang Anda dakwahkan benar. Tetapi kan siapa yang peduli? Orang nggak mau tahu Anda mau benar, mau sesat atau enggak. Tolong jangan kemudian membabi buta di ruang publik. Ya ini saya kira juga memancing amarah warga. Ini kan makanya pendekatan jamaah tabligh menarik kalau menurut saya. Ketika mereka berbicara amar ma'ruf, nggak perlu nahi mungkar. Nah, berbeda dengan door to door, rumah ke rumah. Ya, artinya mereka menyampaikan sesuatu dengan cara yang baik lah, bukan kemudian melakukan kekerasan. Karena bagaimanapun Mas Yani, konsep-konsep hijrah, ya kontribusi teman Salafi ini luar biasa juga. Mereka mendirikan madrasah, mendirikan pesantren, ya. Kemudian mendirikan kelompok-kelompok tahfiz, ya membantu ekonomi umat. Jangan sampai kemudian kita sesama muslim ini justru diketawain dari luar begitu loh. Anda mengaku toleran, ya, tetapi sesama teman Anda radikal gitu. Makanya jangan sampai ke sana ya. Jadi kita harapkanlah bahwa perlu ada dialog yang lebih
kuat lagi antara warga kita. Nah, pemerintah sendiri ini saya kira menjadi catatan juga. Ya. Pemerintah bukan kemudian ya, lalu kena alasan kondisivitas ya, masjid mereka dilarang membangun. Saya kira ini juga keliru nih. Ya. Artinya bahwa mungkin depending iyalah untuk sementara. Jangan sampai kemudian kita juga melarang. Ini kita terkena kasus HAM juga. Orang mau bangun masjid kita larang kan. Nah, bagaimana PR pemerintah kemudian ya mengundang kedua beberapa agen yang berkonflik ini duduk bersama menyamakan persepsi. Ini saya kira sangat penting Mas Ani. Bagaimana pemerintah kemudian memfasilitasi itu. Anda boleh bangun masjid tapi tolong dong jangan Anda pakai mikrofon membedakan orang lain gitu. Apa susahnya sih? Kenapa kemudian harus teriak-teriak dipakai mikrofon kan? Nabi nggak begitu caranya ya. Nah, ini yang saya kira juga menjadi kritikan kita lah buat teman-teman yang beraliran salafi ini. Jangan sampai kemudian nilai-nilai lokalitas kita, kesasakan kita ya, walaupun Anda sudah berbeda begitu tidak menghargai budaya lokal, tetapi anggaplah kita ini masih tinggal di Lombok begitu kan. Nah, terkait dengan kan ketika ada demonstrasi yang cukup besar kemarin kan di Mamben itu, sampai akhirnya kan ada keputusan dari Pak Bupati Lombok Timur untuk membatalkan pembangunan masjid itu, walaupun memang kita tahu pembangunannya memang sudah dilakukan secara fisik begitu, tapi kan dengan alasan kondisivitas akhirnya pembangunan itu ditiadakan. Nah, kira-kira kalau dari pandangan Abang, apakah ini sudah langkah yang tepat atau seperti apa yang diambil? Saya kira untuk sementara itu langkah yang tepat, tetapi untuk jangka panjang jangan sampai kemudian kita terkena kasus HAM. Mereka juga punya hak membangun tempat ibadah. Kalau mereka eksklusif, it's okay selama mereka tidak mengganggu orang lain. Persoalannya sekarang adalah teman-teman salafi ini tidak bisa mengerem diri juga. Mereka menjadi kelompok minoritas, tetapi suaranya seolah menjadi kelompok mayoritas begitu. Ini yang menjadi problem. Cuman Mas Ani khawatirnya saya begini. Teman salafi ini kan oke lah mereka kita anggap keras ya, tetapi tidak radikal dalam artian fisik ya, belum menyerang orang ya, belum melakukan kekerasan. Nah, jangan kemudian kita menanggapinya berlebihan juga begitu loh. Melakukan kekerasan ini menurut saya jangan kita membuat gaya radikalisme baru. Kekhawatiran saya begini, jangan sampai tokoh-tokoh kita ini khawatir salafi berkembang dakwahnya, umatnya semakin banyak ya. Lalu kemudian kita melakukan cara-cara demo kekerasan, ini keliru menurut saya. Ya Anda tolong dong, Tuan Gurunya juga dakwah, perkaya referensinya kan begitu untuk mendebat mereka. Jangan kemudian kita merasa kita udah hebat dengan satu referensi guru kita kan. Kita ini Syafi'i begitu. Ini kan lucu kan, kemarin saya dengar masjid mereka ini namanya Masjid Imam Syafi'i. Saya bilang yang penting jangan Imam Samudra aja. Kalau Imam Syafi'i who care gitu kan. Entah salafi mengklaim itu imam mereka ya silahkan. Ya enggak? Karena Imam Syafi'i juga mendorong orang pakai burkah misalkan ya kan, di NU nggak melakukan itu kan. Saya bilang yang penting jangan Imam Samudra deh ya. Tetapi kalau hanya Imam Syafi'i it's okay. Artinya bahwa poin saya di sini tokoh-tokoh kita ini ya Anda berdebat secara intelektual. Jangan kemudian takut jamaah Anda lari ke sana begitu, lalu kemudian melakukan demo, melakukan aksi menutup masjid orang. Saya kira ini menurut saya mungkin menjadi pertimbangan lah Mas An. Siap. Ya, pemirsa, sekian diskusi kita dengan Pak Dr. Saiful Hamdi. Saya tidak akan mengambil kesimpulan apapun. Semuanya kembali kepada perspektif dari masing-masing.